Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Syarif Ramadan dengan NIM 7211419111. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah tentang sistem informasi itu sendiri. Sejarah sistem informasi. Sistem informasi berkembang seiringan dengan kemajuan teknologi komputerisasi. Hal tersebut dibuktikan bahwa dalam kurun waktu setengah abad, komputer telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Evolusi ini dimulai dari ENIAC, Electronic Numerical dan kalkulator, dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert, insinyur di University Pennsylvania. Merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Yang kedua ada UNIVAC 1, pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintah, yaitu Biro Sensus Amerika Serikat. Dan pada tahun 1954 dipasangkan pertama kalinya di sebuah organisasi bisnis. Kemampuan piranti ini adalah dapat melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Yang ketiga ada IBM System, dikembangkan pada tahun 1960 oleh International Business Machine. IBM adalah komputer pertama yang mampu melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa pengguna. Komputer berukuran lebih kecil. Evolusi komputer sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga memunculkan sistem skala kecil yang pertama kali, yaitu komputer mini, yang kemudian diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi, yang disebut komputer mikro. Komputer mikro tersebut pertama kali dikenalkan oleh IBM pada tahun 1982 yang sekarang kita kenal sebagai personal computer atau PC. Hukum Moore. Istilah Moore's Law dikenal oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, pada tahun 1960. Hukum tersebut menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor dikendalikan oleh sebuah sistem operasi, contohnya adalah Windows. CPU mengendalikan seluruh komponen lainnya, sedangkan RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. CPU dan RAM terdapat pada motherboard sebuah komputer. Motherboard sendiri adalah papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskan komunikasi telepon antara manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi data, baik awal maupun akhir komunikasi data, akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat piranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan atas sumber daya berwujud, yaitu bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka
yang berinteraksi lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem prakomputer memproses pengajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku besar. Proses ini secara alamiah menjadi aplikasi pertama komputer dan kini dikenal sebagai sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis piranti lunak. Yang pertama, piranti lunak pembuat laporan. Yang kedua, model matematis. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecahkan masalah perusahaan. Sistem kantor visual. Suatu sistem yang memudahkan komunikasi antara manajer dan pihak lain, jauh lebih efisien, bahkan melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi titik fisik tertentu, contohnya email dan video call. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam bisnis keseluruhan organisasi. Penggunaan sistem informasi. Pengguna output informasi tidak hanya para manajer, namun juga non-manajer dan juga staf profesional yang memiliki kepentingan atau bersangkutan atas output sistem informasi tersebut. Peran informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang manajer selain komunikasi. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Tahapan pemecahan masalah menurut Herbert Asimov ada 4 tahapan, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan dari segi komputer dan komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kemajuan-kemajuan tersebut mengindikasikan bahwa di masa depan nanti komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Sehingga untuk kemungkinan seperti ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.